Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di MMS Story. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me. Event UFC tak selalu berjalan mulus, apalagi masalah penjualan pay-per-view yang menjadi sumber keuntungan mereka. Tak heran jika UFC selalu mencoba membangun sensitivitas emosi untuk menjual event mereka. Tak jarang berbagai narasi sensitif dijadikan bahan bakar promosi untuk menyukseskan event mereka. Namun dari semua event yang mereka selenggarakan, tak semuanya sukses. Banyak juga yang gagal, dan banyak faktor yang menyebabkannya. Dan bukan hanya faktor emosi, lebih banyak faktor teknis karena cedera, berat badan, dan lain-lain. Banyak yang tak menjual dan bisa jadi malah membuat mereka rugi. Dan berikut 5 event terburuk UFC dengan penjualan pay-per-view terendah sepanjang masa. Tough times, 'cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Di nomor 5 ada UFC 177. Kartu utama event ini adalah TJ Dillashaw versus Joe Soto. Seharusnya event ini sukses karena kartu utama yang awalnya juara baru TJ Dillashaw melawan mantan juara bantamweight Renan Barão. Namun di hari terakhir berat Barão tak memenuhi kualifikasi. Event ini sempat akan dibatalkan, namun UFC memaksakan dengan mengganti Barão oleh Joe Soto yang harusnya bertarung di prelims. Tayal penjualan pay-per-view mereka jeblok dengan hanya terjual 125.000 pay-per-view saja. You know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I'm taking shots at the enemy. Di nomor 4 ini sama seperti UFC 177, rematch TJ Dillashaw versus Renan Barão seharusnya menjadi kartu utama event ini. Namun karena cedera, title fight Demetrius Johnson versus Kyoji Horiguchi menggantikan mereka. Meski rentan waktunya cukup lama, namun The Mighty Mouse tak mampu mengangkat penjualan event ini. UFC 186 hanya terjual 125.000 pay-per-view dan menjadikannya event terburuk UFC di urutan keempat. Dan masalah penjualan ini juga lah yang membuat Demetrius Johnson ditukar dengan Ben Askren oleh UFC. Meski Ben Askren tak sehebat Demetrius Johnson, namun pertarungannya mampu menjual lebih banyak pay-per-view untuk UFC. Di urutan ketiga ada UFC 215 yang diadakan di 2017. Amanda Nunes versus Valentina Shevchenko menjadi headline event UFC 215 ini. Seharusnya dua petarung wanita terhebat di UFC ini mampu terjual dengan baik, namun tak seperti yang diperkirakan, hasilnya jauh dari ekspektasi. Ternyata fighter perempuan belum semenarik yang difikirkan, apalagi untuk membuat fans merogoh kocek dalam-dalam. Nunes versus Shevchenko hanya terjual 100.000 pay-per-view, sangat rendah di era modern UFC yang mana lazimnya terjual ratusan ribu bahkan jutaan pay-per-view. Now save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing. All here for the taking. Don't wanna. Di urutan kedua ada UFC 11. UFC 11 merupakan UFC klasik di tahun 96. UFC baru awal-awal mengibarkan eventnya untuk pay-per-view. Acara mereka baru awal-awal memiliki hak legal untuk tampil di TV nasional Amerika. Maka wajar jika penjualan masih sedikit, yaitu 92.000 pay-per-view. Namun di zaman itu angka tersebut sudah termasuk besar. Meski penjualan pay-per-view UFC 11 adalah yang paling sedikit terjual di urutan kedua, namun mengingat nama UFC belum sebesar sekarang serta belum adanya promosi yang ideal, maka UFC 11 masih terbilang baik. Hanya saja penjualan pay-per-view mereka masuk dalam list terendah. Eventnya sendiri berlangsung seru dan masih dengan konsep turnamen 8 petarung versus 8 petarung yang terbilang seru.
Dan di urutan pertama adalah event UFC 33. Event ini diadakan di tahun 2001 di mana UFC sudah mulai memiliki nama. Meski menghadirkan 3 title fight sekaligus, kartu utama Tito Ortiz versus Vladimir Vatsusenko tidak mendongkrak penjualan pay-per-view. Di event ini UFC hanya sanggup menjual 75.000 pay-per-view saja. Sangat rendah dan bisa dibilang gagal, di mana di era ini pay-per-view UFC sudah mencapai ratusan ribu per eventnya. Dan lebih buruknya lagi, penjualan pay-per-view UFC 33 ini lebih buruk dari penjualan UFC 11 awal-awal, di mana nama mereka masih kecil dalam bisnis combat sport. Oke brothers, itulah penjualan event pay-per-view UFC terburuk sepanjang masa. Meski begitu, kesuksesan penjualan pay-per-view UFC lainnya jauh lebih banyak. Bahkan menjadikan mereka promotor combat sport terbesar dan terbaik saat ini, mengalahkan promotor-promotor boxing dan WWE yang juga mengandalkan pay-per-view sebagai sumber uang mereka. Dan brothers, event UFC mana sejauh ini yang menjadi favorit kalian? Tulis saja di kolom komentar. Oke brothers, itu saja ulasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe MMA Story, channel Clapper Sport yang baru. Permadi pamit, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.